Fauna tertinggi di dunia saat ini yang kita semua tahu adalah jerapah. Identik dengan kakinya yang tinggi dan ketolong sama lehernya yang panjang banget. Dari jerapah dan banyaknya fosil hewan purba yang ditemukan, kita jadi punya gambaran kalau ternyata ada banyak banget dinosaurus berleher panjang yang mendominasi di klaster dinosaurus terberat, terbesar, terpanjang, dan tertinggi. Badan besar, kaki besar, leher panjang dengan beragam ukuran. Ya, mereka adalah kelompok Sauropoda. Dan kali ini, kita bakalan mengulas si pemegang rekor dinosaurus tertinggi yang pernah ditemukan. Ini dia, Sauroposeidon. Namanya terinspirasi dari dewa di mitologi Yunani, Poseidon, sang dewa laut dan gempa bumi. Nama ini dipilih karena penggambaran tingginya yang spektakuler dari fosil-fosil yang ditemukan kala itu. Paleontolog membayangkan seekor dinosaurus dengan tinggi mencapai 18 meter, berjalan tegap dengan hentakan yang mengguncang bumi layaknya gempa. Fosilnya pertama kali ditemukan pada tahun 1994 oleh Richard Civelli bersama timnya, termasuk Bob L. Sanders dan Matt Weddell yang menuliskan deskripsi ilmiah dan memberikannya nama Sauroposeidon. Lokasi penemuannya berada di Atoka County, Oklahoma, Amerika Serikat. Tepatnya di formasi Antlers, lapisan bebatuan berumur 113 juta tahun lalu dari zaman Kapur. Saat penggalian, tim Civelli menemukan 4 tulang leher raksasa yang masih berderet. Awalnya, fosil itu sempat dianggap batang kayu yang membatu, karena bentuknya yang memanjang dengan tekstur luar yang terlihat seperti kayu. Setelah dibersihkan, barulah mereka menyadari bahwa itu adalah tulang leher dinosaurus raksasa. Salah satu ruas tulangnya mencapai panjang sekitar 1,4 meter, menjadi ruas tulang leher terpanjang yang diketahui di dunia dinosaurus. Kemudian, fosil tersebut resmi dipublikasikan pada tahun 2000 dalam jurnal Oklahoma Geological Survey dan mereka memberi nama ilmiah Sauroposeidon Proteles. Proteles berarti sempurna di akhir, karena Sauroposeidon dianggap menjadi salah satu sauropoda terakhir di wilayah Amerika Utara sebelum terjadinya kepunahan. Sauroposeidon diklasifikasikan ke dalam ordo Saurisia, lalu infraorder Sauropoda, kemudian clade Macronaria, dan subclade Somphosphondalia. Nah, awalnya dia ini dikira Brachiosaurus atau genus lain yang berkerabat dekat dengan Brachiosaurus atau Giraffa titan. Makanya dimasukkan ke dalam family Brachiosaurida. Tapi penemuan fosil terbarunya di Wyoming menunjukkan adanya kedekatan dengan kelompok Titanosauria ketimbang Brachiosaurida. Makanya dibuatkanlah clade Somphosphondalia yang mencakup Sauroposeidon dan kelompok Titanosauria. Satu kelompok ini dihuni para raksasa cuy. Ada Alamosaurus, Argentinosaurus, Dreadnoughtus, Patagotitan, dan yang lainnya. Emang agak susah sih untuk mengklasifikasi sauropoda ini karena perbedaannya tipis-tipis banget, jadi setiap kali ada penemuan dan penelitian selalu ada aja muncul clade, subclade, atau famili baru tergantung dari kekerabatannya. Sauroposeidon divalidasi oleh banyak paleontolog sebagai dinosaurus tertinggi di dunia. Meskipun gak lebih besar dari Argentinosaurus dan Patagotitan, tapi para ahli memperkirakan panjang tubuhnya bisa mencapai 28 hingga 34 meter. Mirip panjang Brachiosaurus, tapi yang ini dengan leher yang super panjang. Tingginya sampai puncak kepala jika lehernya ditegakkan bisa mencapai 18 meter. Hal ini didukung oleh lehernya yang punya panjang sekitar 12 meter, dan kaki depannya yang lebih panjang dari kaki belakang. Berdasarkan susunan tulangnya pun memperlihatkan kalau postur tubuhnya ini sangat tegak dan lehernya cenderung menjulang lurus ke atas. Berbeda dengan beberapa sauropoda yang agak diagonal atau melandai. Jadi jangan heran kalau Sauroposeidon ini dipredikatkan sebagai vertebrata darat tertinggi yang pernah ada. Makhluk berbobot 60 ton ini hidup di zaman Kapur awal, tepatnya di tahap Aptian dan Albian, sekitar 118 hingga 110 juta tahun lalu. Lebih muda dibandingkan Brachiosaurus yang hidup di Jura akhir, sekitar 150 juta tahun lalu. Mereka hidup di daratan besar Laramadia,
dengan habitat dataran banjir, rawa-rawa, dan hutan lembab yang subur penuh dengan pepohonan tinggi, menjadi lingkungan yang ideal untuk hewan pemakan tumbuhan raksasa dengan leher yang super panjang. Karena mereka bisa meraih pucuk pohon tertinggi yang nggak bisa dijangkau dinosaurus lain, jadinya mereka nggak terlalu khawatir sama ketersediaan makanan. Dia ini hidup bersama dengan sauropoda lainnya yang lebih kecil, yaitu Astrodon, atau nama lainnya Pleurosaurus. Lebih kecil dari Sauroposeidon, jadinya mereka nggak rebutan makanan. Ada juga herbivora lain, misalnya Tenontosaurus dan Sauropelta. Sedangkan di sisi lain, mereka juga harus survive dari apex predator saat itu, Acrocanthosaurus, predator besar dengan punggung berduri dari famili Carcharodontosaurida. Tapi untungnya, Sauroposeidon ini diberkahi dengan posturnya masif dan tegap, yang membuatnya bukan menjadi target utama predator di ekosistemnya. Lalu bagaimana fauna darat tertinggi ini mengalami kepunahan? Meskipun dia berada di zaman kapur, tapi masih terhitung jauh sebelum peristiwa kepunahan massal atau peristiwa tunggal jatuhnya asteroid. Ada beberapa faktor penyebab punahnya Sauroposeidon. Yang pertama, perubahan iklim dan lingkungan. Pada periode kapur awal, bumi mengalami kenaikan permukaan laut global atau transgresi laut, menyebabkan banyaknya dataran rendah yang semula berupa hutan terbuka berubah menjadi rawa atau tertutup laut dangkal. Akhirnya, habitat luas tempat hidup bagi sauropoda raksasa semakin berkurang. Yang kedua, perubahan vegetasi. Hutan di zaman kapur awal mulai berubah. Tanaman berbunga yang mulai berkembang pesat menggantikan dominasi pakis raksasa, konifer, dan cycads yang menjadi hidangan utama sauropoda. Yang ketiga, tekanan ekologis dan persaingan. Mulai bermunculan herbivora baru karena migrasi dari daratan lain, misalnya herbivora dari famili Hadrosaurida, Ceratopsida, Ankylosauria, dan Nodosaurida. Sauropoda yang besar dan lambat sulit beradaptasi untuk bersaing mencari makanan. Dan yang keempat, serangan dari predator. Kalau berbicara Sauroposeidon dewasa, memang tubuhnya sangat besar dan cukup untuk menakuti predator. Tapi yang usianya masih kecil, sangat rentan terhadap serangan predator, yang membuat regenerasi Sauroposeidon terhambat dan menjadi punah. Dengan ukuran, bentuk, dan kisah hidupnya, Sauroposeidon tetap menjadi salah satu simbol betapa menakjubkannya kehidupan di masa prasejarah. Sekaligus pengingat bahwa bahkan raksasa tertinggi sekalipun akhirnya tak bisa melawan perubahan alam dunia. Kurang lebih seperti itulah Sauroposeidon, fauna darat tertinggi yang tercatat dalam paleontologi. Kalau ada salah serta kurangnya mohon dimaafkan, jangan lupa subscribe, terima kasih, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.